Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama Lesar, dan seperti biasa Lesar kembali untuk teman-teman semuanya membawakan konten tutorial tentunya secara gratis. Dan di video kali ini guys, saya ingin memberikan sebuah video tutorial tentang cara pembuatan letter like, khususnya huruf S yang ini paling sering ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Bang, gimana sih cara pembuatan huruf S? Nah, di sini saya akan membahas cara pembuatan huruf S, dan nanti berikut bahan-bahannya juga sudah saya siapkan untuk teman-teman semuanya. Oke, buat teman-teman yang penasaran bagaimana sih proses awal pembuatannya, kalian simak saja video ini sampai habis. Check it out. Oke guys, langkah pertama di sini kita akan membuat pola huruf S-nya terlebih dahulu. Saya di sini menggunakan bahan akrilik dengan warna putih lampu dengan ketebalan kurang lebihnya sekitar 3 mm guys. Untuk cara pembuatannya sendiri di sini saya menggunakan mesin laser ya. Untuk teman-teman yang belum punya mesinnya, teman-teman bisa menggunakan mesin geraji Sekrosal. Boleh juga menggunakan mesin geraji jigsaw. Oke, setelah kita edit, dan di sini kita akan melakukan proses pemotongan beberapa huruf termasuk huruf S yang sudah ada di video tadi guys. Oke guys, proses pemotongan hurufnya sudah selesai, dan kita di sini akan angkat huruf-hurufnya. Dan hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, di sini kita akan merakit huruf S ini. Kita akan cek dulu ya apakah benar-benar sempurna potongannya. Dan untuk bahan di sampingnya, saya di sini menggunakan PVC board ya. Ini bahannya seperti PVC paralon atau paralon air ya. Kemudian untuk lemnya sendiri, saya di sini menggunakan lem dengan merek ini. Ini harganya kurang lebihnya sekitar 5.000, ada yang 7.000 ya. Kalau di warung di sekitar kita biasanya harganya 8.000 sampai 10.000. Sebelum kita rakit, di sini kita akan lemaskan dulu seperti ini. Kalau untuk yang bahan akrilik, kalian bisa lemaskan menggunakan hair dryer, maksudnya hot gun ya. Dilemaskan, dipanasin seperti ini contohnya. Kita panasin sampai benar-benar bisa ditekuk ya seperti ini. Kemudian kita kancing saja di bagian ujungnya seperti ini. Oke, kemudian kita panasin secara perlahan, jangan terlalu lemas ya, karena kalau terlalu lemas nanti jadinya penyok malahan. Tapi kita akan panasin, yang penting bisa ditekuk saja seperti ini. Perhatikan tingkat sikunya juga ya. Kalau kira-kira ada yang bengkok, kita bisa pipihkan menggunakan bahan atau seperti ini ya, kayak akrilik atau sisa-sisa PVC ya, supaya sikunya terjaga. Stop sampai di situ. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan susul menggunakan list sampingnya juga. Kita akan susul di sebelahnya, atau kalian juga bisa dari atas ya, terbalik gitu ya. Tapi di sini kita akan susun supaya nanti bisa berjalan bareng. Kemudian kita panaskan juga seperti ini secara perlahan, dan sekali lagi pastikan jangan terlalu panas supaya nanti akriliknya tidak penyok ya guys. Jadi cukup bisa ditekuk saja dan dilem secara hati-hati, jangan sampai lemnya itu belepotan di bagian layar akrilik ya. Nah, kita panaskan seperti ini menggunakan hot gun ya. Untuk hot gunnya sendiri teman-teman bisa cari di online, atau nanti saya akan tag produknya ya di deskripsi. Oke, kemudian udah selesai dan hasilnya seperti ini guys. Jadi cukup rapi ya. Untuk teman-teman yang mau belajar, silahkan kalian coba saja di rumah, dan caranya seperti itu tadi. Kita bisa cek di sini tidak ada yang keluar dari bagian pola akriliknya. Dan ini nanti kita bisa cat ulang ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan merakit bagian huruf-huruf lainnya, dan di sini saya merakit huruf O. Khusus untuk huruf O, biasanya itu kita akan sembunyikan bagian sambungannya. Intinya kalau kita lihat dari bagian bawah, sambungannya itu tidak terlihat ya. Jadi kita sambungnya itu sedikit kita sembunyikan, supaya ketika kita pasang nanti tidak terlihat sambungan dari bawah atau ketika kita pandang guys.
Oh ya, buat teman-teman yang baru menonton video ini atau baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada NextArt dengan cara like, share, dan subscribe channel ini tentunya, supaya teman-teman bisa menantikan notifikasi penting dari dunia advertising, dan itu tentunya gratis buat kalian semuanya. Oke, pembuatan huruf-hurufnya sudah selesai dan kita akan cek hasilnya seperti ini. Kalau untuk yang warna putih nanti kita akan cat ulang ya di sini. Ini khusus untuk bagian yang PVC, dan kalau untuk akrilik kita bisa tekuk ya. Dan untuk yang sisa kayak gini kita bisa potong menggunakan cutter dengan cara dipanasin dulu ya, supaya nanti hasilnya lebih rapi. Dan ini hasil rakitan hurufnya. Oke guys, langkah selanjutnya di sini kita langsung menuju ke proses pembuatan tutupnya saja. Untuk tutupnya sendiri saya di sini menggunakan bahan PVC foam board dengan ketebalan kurang lebihnya sekitar 5 mm. Dan di sini kita akan cutting menggunakan mesin CNC router sesuai pola bagian belakang hurufnya. Jadi kita akan potong seperti ini saja supaya lebih mudah ketika kita melakukan perakitan bagian list samping tutupnya nanti guys. Oke, pembuatan tutupnya sudah selesai dan kita akan susun seperti ini. Kemudian nanti kita akan goreskan pena di bawah hurufnya supaya nanti ketika kita melakukan pemasangan list itu lebih mudah. Hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Jadi ada sisa yang kalau kita lihat seperti ini guys. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat list untuk pengancing bautnya. Saya di sini menggunakan PVC foam board juga dengan ketebalan kurang lebihnya sekitar 3 mm, dan ini tipis sekali, hanya setebal 3 mm saja. Dan untuk membelahnya kita akan menggunakan alat seperti ini. Kita bisa membuatnya sendiri dengan bahan PVC foam board juga, dan ini ketebalannya 12 cm, maksudnya 12 mm. Dan kita akan melakukan pemotongan dengan cara didorong seperti ini saja secara perlahan-lahan. Oke, kemudian kita balik ya. Kenapa kita lakukan 2 kali? Supaya hasilnya itu lebih rapi ya. Oke, sudah terpotong dan ini nanti otomatis semuanya ukurannya akan sama. Apakah teman ini bisa untuk memotongnya? Karena ini cukup mudah sekali buat teman-teman kalau mau mencobanya ya. Oke, kita percepat saja videonya karena ini listnya banyak, jadi kita percepat saja seperti ini. Oke guys, pemotongan listnya sudah selesai dan langkah selanjutnya di sini kita akan tempelkan stiker dulu. Di sini saya menggunakan stiker Oracle, tapi di sini saya menggunakan kode 651 ya. Oke, kita lepaskan dulu kulit akriliknya seperti ini, dan pastikan jangan sampai ada sisa kulit akrilik atau sisa lem kulit akriliknya yang masih tertinggal. Kemudian kita bisa basahi menggunakan air sabun seperti ini, dan bagian atasnya juga kita basahin sedikit. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita tinggal serut saja menggunakan rakel atau bisa menggunakan potongan spons Eva atau spons ATI guys. Oh ya, buat teman-teman sekali lagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kalian dan teman-teman kalian nanti juga tahu nih bagaimana sih cara pembuatan advertising, terutama dunia huruf timbul seperti ini guys. Oke, pembuatan huruf S nya juga sudah siap di bagian penempelan stikernya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat list bagian sampingnya yang warna putih ini. Listnya ini hanya kita cutting saja menggunakan cutter ya. Oke, di sini kita akan cutting saja seperti ini.
Oke, pembuatan list sampingnya sudah selesai, hasilnya seperti ini guys. Dan langkah selanjutnya di sini kita pembuatan tutupnya, dan singkat saja untuk pembuatan tutupnya teman-teman sudah sering saya praktekkan ya, atau saya perlihatkan. Jadi list yang saya buat tadi seperti ini ya hasilnya. Jadi kita tempelkan di bagian belakang tutupnya, sedikit masuk ke dalam sesuai dengan ketebalan akriliknya ya. Kalau misalkan akriliknya 3 mili, jadi kita masukkan juga 3 mili ya, supaya hasilnya lebih rata. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita proses pemasangan di bagian besinya. Jadi kita akan pasang dari dalam tutup seperti ini, kita tinggal baut saja atau teman-teman bisa rivet ya. Kita tempelkan dan pastikan sejajar hurufnya sesuai dengan pola yang sudah kita desain sebelumnya. Kalau kita lihat dari belakang seperti ini, dan jangan lupa untuk bagian bawahnya selalu dikasih lubang pembuangan air. Selain untuk pembuangan air juga untuk sirkulasi udara, jadi hurufnya itu lebih awet, dan ketika kita nyalakan hasilnya akan jadi seperti ini guys. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Dan sekali lagi terutama nih buat kalian yang mau mencoba di rumah. Oke, jangan lupa untuk nantikan video yang selanjutnya. Dan seperti biasa, mix up undur diri dan salam mix up.